Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Septin Nurfiani. Aku mahasiswi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini aku sedang menempuh semester 3. Di video kali ini aku bakal ngebahas teori propaganda media dari Noam Chomsky. Buat kalian yang penasaran gimana sih cara media mengatur opini, yuk kita belajar bareng-bareng dan jangan di-skip videonya sampai habis ya. Dulu sih kita nerima info cuma satu arah aja, tapi sekarang udah beda. Bisa interaktif, bisa like, comment, dan share. Tapi intinya tujuannya itu sama, nyampein informasi, bikin opini, dan ngaruhin cara kita mikir. Yang seru, media kadang tuh ngatur cara kita mikir tanpa kita sadar. Nah, itu yang bakal kita bahas dari Chomsky. Teori ini lahir dari buku Manufacturing Consent tahun 1988 karya Chomsky dan Herman. Intinya, media bisa bikin kita setuju sama kebijakan pemerintah tanpa paksaan. Lewat cara halus, propaganda nyamar jadi berita. Teori sendiri juga seorang linguis, filsuf, aktivis gitu. Jadi beliau juga pernah bilang bahwa media ini tuh gak netral. Jadi tuh mereka ikut sama kepentingan politik dan ekonomi. Media ini tuh sebenarnya alat propaganda buat elit ekonomi dan politik. Jadi berita yang kita bisa lihat ini tuh bisa jadi udah difilter dulu biar sesuai kepentingan tertentu. Nah, selanjutnya aku pengen kasih tahu 5 filter utama. Yang pertama itu ada pemilik berita. Maksudnya itu siapa sih yang punya gitu, siapa yang ngatur beritanya gitu. Yang kedua ada iklan. Maksudnya juga konten ini tuh disesuaikan biar pengiklannya tuh senang. Yang ketiga ada sumber berita. Jadi media ini tuh sering menggantung semua pemerintah atau korupsi besar. Yang keempat ada flag. Maksudnya itu kritik itu bisa bikin media takut buat terlalu kritis gitu. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada musuh ideologis. Jadi maksudnya itu bikin musuh bareng biar publik setuju sama kebijakan tertentu. Selanjutnya gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya halus tapi efektif. Yang pertama itu ada media nentuin apa yang penting buat diliput nanti. Yang kedua ada publik lama-lama tuh bisa nerima narasi itu sebagai kebenaran. Yang ketiga juga ada munculnya konsensus sosial tanpa adanya paksaan. Jadi sekarang algoritma medsos ini tuh bikin kita cuman lihat konten yang menurut kita tuh minat gitu, maksudnya sesuai minat kita aja gitu sama opini kita. Ini tuh versi modernnya. Nah, dulu tuh teori Chomsky ini tuh cuma berfokus kepada televisi dan koran aja. Tapi sekarang udah berubah ke dunia digital. Propagandanya tuh nggak cuma dari pemerintah atau media besar aja, tapi bisa dari influencer, brand, bahkan algoritma media sosial. Fenomena echo chamber dan filter bubble ini tuh bisa bikin kita cenderung melihat informasi yang sesuai opini kita sendiri aja gitu. Bahkan berita yang sedang viral sekarang ini tuh dipilih-pilih yang menarik-menarik aja gitu, bukan selalu tentang faktanya gitu. Jadi walau medianya berubah, tapi prinsip Chomsky tentang pengaruh media terhadap opini publik itu tetap relevan sampai sekarang. Oke, jadi selanjutnya ada contoh penelitian. Jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa teori ini tuh masih berlaku. Yang pertama ada Mullen dan Klein tahun 2020. Beliau pernah bilang berita perang di media barat ini tuh masih bisa ke kebijakan negaranya. Yang kedua ada di Indonesia, itu dari Rizky dan Handayani tahun 2022, nunjukin framing berita politik di TV nasional itu masih kuat dipengaruhi pemilik media. Jadi model propaganda ini tuh nggak cuma di Amerika aja, tapi juga relevan di Indonesia. Oke teman-teman, jadi segitu aja penjelasan yang bisa aku sampaikan di video ini tentang teori propaganda dari Noam Chomsky. Semoga teman-teman semua bisa paham sama penjelasan yang tadi aku sampaikan, dan semoga kita bisa lebih
peka dalam menyampaikan informasi di media. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.